Assalamualaikum, saya Dewi Indah Purwanti, guru SMA Negeri 5 Cilegon, CGP Angkatan 8. Berikut adalah aksi nyata modul 2.3 terkait coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, berikut adalah support system saya. Yang pertama, Ibu Rini Untari, SPD MPD. Beliau adalah fasilitator saya. Yang kedua, Bapak Arif Nugroho, SPD. Beliau adalah pengajar praktik saya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sebelum kita melakukan observasi seperti yang sudah kita bicarakan di awal bahwa kita akan melakukan observasi perkiraan 3 hari ke depan ya Bu. Kita lakukan dulu kegiatan praobservasi. Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait kegiatan praobservasi ini Bu. Yang pertama Bu, yang mau saya tanyakan untuk tujuan pembelajaran yang akan Bu Marisa lakukan nanti apa Bu? Untuk tujuan pembelajaran yang pertama mendefinisikan pengertian sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama dengan tepat. Yang kedua, mendefinisikan pengertian sudut pusat yang menghadap pada busur yang sama. Yang ketiga, menentukan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama. Yang keempat, menghitung besar sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Jadi tujuannya ada 4. Tujuannya ada 4 ya, dan Iya. fokusnya pada kegiatan pembelajaran untuk menentukan sudut ya Bu ya. Ya. Baik, kalau untuk area pengembangan yang hendak dicapai ini apa nih Bu Ica? Dari segi pengetahuan, yang pertama tuh anak-anak dia mampu memahami definisi dari sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama. Itu dari aspek pengetahuan. Kalau dari aspek keterampilan, peserta didik mampu menentukan hubungan dan menghitung besar sudut pusat dan sudut keliling pada busur yang sama. Itu aspek yang akan dicapai. Berarti ada 2 aspek ya Bu ya? Iya, ada 2 aspek. Ada aspek pengetahuan dan keterampilan ya. Untuk strateginya Bu yang dipersiapkan apa nih? Untuk strategi, kemarin saya menggunakan model pembelajaran discovery learning, kemudian membagi peserta didik menjadi 3 kelompok berdasarkan gaya belajar, visual, auditori, dan kinestetik. Kemudian mempersiapkan lembar kerja, mempersiapkan PowerPoint, dan peserta didik melakukan presentasi. Setelah melakukan diskusi, anak-anak presentasi ke depan masing-masing kelompok, kemudian nanti kelompok lain menanggapi, dan presentasinya pun dalam bentuk sesuai dengan gaya belajar mereka gitu. Berarti sudah dipersiapkan strategi terkait diferensiasi juga ya untuk gaya-gaya belajar yang nantinya akan diterapkan kepada peserta didik. Baik Bu Marisa, kira-kira ada hal-hal lain nggak yang menjadi catatan untuk kegiatan observasi kita nantinya? Untuk yang menjadi catatan mungkin persiapannya, kemudian semua bahan ajar yang diperlukan, kemudian alat-alatnya yang akan digunakan, dan sarananya juga gitu, supaya nanti pada saat pembelajaran tidak ada kendala. Berarti nanti mungkin kita akan menyiapkan beberapa persiapan ya terkait alat-alat media untuk mungkin untuk presentasi seperti yang tadi kan ya. Baik Bu Marisa, saya kira cukup ya, mudah-mudahan nanti 3 hari ke depan kita bisa melakukan observasi, dan terima kasih banyak untuk waktunya ya Bu ya. Sama-sama. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
11.3. 11.3 ya. Iya. Waktu itu kita sempat pra observasi dulu ya, kita ngobrol-ngobrol sebelum saya nemenin di kelas untuk observasi gitu ya. Iya. Beberapa hal sudah kita obrolkan juga terkait bahwa nanti setelah pra saya mau observasi, terus kita mau ngobrol pasca supervisi ya. Sekarang kita mau ngobrol nih pasca supervisi terkait kegiatan belajar kemarin. Gimana perasaan Bu Ica waktu kemarin ngajar itu? Perasaannya sih seneng sih, karena misalkan apa namanya pada saat ngajar itu bisa didampingin, kita bisa sharing lah. Kira-kira apa sih yang perlu dilakukan pada saat kita tuh ngajar, misalnya ada kekurangan atau apapun itu gitu kan, kita bisa berbagi ya, berbagi ilmu, senang gitu. Iya, saya juga tuh sama Bu Ica, pingin lebih banyak bisa masuk ke kelas teman-teman tuh, walaupun bukan untuk observasi ya, untuk melihat teman ngajar. Ternyata dengan melihat itu seperti dapat pengalaman langsung ya. Kayak kemarin tuh lihat Bu Ica ngajar gitu dengan berbagai gaya belajar ya. Kemarin tuh tentang apa sih Bu Ica kita itu? Apa tujuannya? Tujuannya itu siswa itu mampu menghitung besar sudut pusat dan sudut keliling. Jadi materinya kan tentang lingkaran. Nah, jadi kemarin itu saya tuh bagi siswa itu menjadi 3 kelompok berdasarkan gaya belajar sesuai dengan kurikulum Merdeka. Jadi kelompok pertama gaya belajar visual, terus yang kedua itu kinestetik dengan auditori. Nah, ternyata setelah dibagi kelompok, yang visual tuh lebih banyak dibandingkan dengan yang kinestetik dan auditori. Jadi memang jumlah perbandingannya berbeda gitu ya, tidak seperti biasanya kan. Kalau yang biasa kan kelompoknya tuh 4 atau 5, jadi jumlahnya sama. Kalau ini berbeda gitu. Jadi memang kalau kita ngebagi kelompok juga nggak bisa kita berbagi sesuai jumlah rata di kelas ya Bu Ica, harus disesuaikan dengan gaya belajar ya. Terus kalau saya kemarin tuh nemenin ya, itu pembelajarannya udah asik banget gitu. Tapi Bu Ica sendiri ngerasa ada yang perlu ditambahkan atau dikembangkan nggak dalam pembelajaran kemarin? Ya, kemarin sih saya sudah menyiapkan ini ya, Canva gitu kan, PowerPoint untuk anak-anak. Awal tuh saya kasih materi dulu kan, kasih materi, kemudian kan ini model pembelajaran discovery learning. Setelah itu saya kasih permasalahan dalam kehidupan sehari-hari tuh. Udah saya bagi LK ya, LKPD di 3 kelompok. Nah, materinya untuk yang auditori itu bentuknya YouTube. Yang kedua untuk visual itu bisa dari web, kemudian dari artikel atau dari buku sumber anak-anak ya kemarin. Iya. Kalau kinestetik saya siapkan LKPD dengan soal mencocokkan. Jadi ada soal dan ada jawabannya, kemudian saya bikin seperti puzzle gitu ya. Jadi nanti disusun gitu ya, disusun mencari pasangan nih. Soal nomor 1 ini jawabannya yang mana gitu. Tapi sudah dilaksanakan tuh pembagian kelompok. Di tengah perjalanan tuh masih ada kendala ya. Jadi saya kan nge-share link tuh pada hari itu juga ya. Ternyata di bawah kondisi kelas itu memang rada nggak terjangkau internet. Iya, susah sinyalnya. Jadi memang rada lama pada saat anak menggali informasi kan, bisa dari YouTube itu, kemudian mencari juga itu memang terkendala sinyal juga. Kemudian kalau yang kinestetik juga sama ya, meskipun sudah ada jawabannya itu soal dengan jawaban, tinggal mencari pasangannya, tapi masih terkendala gitu. Kenapa? Karena memang ada beberapa siswa yang memang inputnya masih agak rendah gitu. Jadi kalau di matematika kan ada namanya materi prasyarat gitu. Sebelum kita mempelajari materi selanjutnya, kita harus menguasai materi sebelumnya gitu. Kalau mau menghitung besar sudut lingkaran, kita harus tahu tentang lingkaran itu sendiri, unsur-unsur lingkarannya apa. Ternyata masih ada beberapa anak yang belum menguasai. Jadi masih bingung menentukan konsep sudut pusat itu yang mana. Kemudian sudut sudut keliling itu yang mana, masih bingung. Jadi akhirnya untuk menghitung kan mereka harus tahu dulu, sudut pusat tuh yang ini.
sudut keliling tuh yang ini, jadi masih ada kendala lah, intinya seperti itu. Iya benar. Berarti kalau saya simpulkan ya dari waktu saya ngeliat, terus sekarang sharing Bu Ica sendiri, memang sepertinya ada beberapa kendala ya Bu Ica. Iya. Kalau saya simpulkan tuh ada 2 kendala, dari fasilitas juga, dari siswa ya. Kalau fasilitas itu tadi apa Bu Ica? Lebih ke itu ya? Iya, kalau untuk alat sih sudah ada, kayak proyektor segala tuh, laptop ada, itunya mungkin ya karena Internetnya ya? internetnya, sinyalnya agak susah kalau di bawah kondisi. Dari siswanya lebih ke inputnya ya? Iya. Inputnya. Kemarin juga sempat ngobrol ya, ternyata belajar matematika itu memang bertahap ya Bu Iya, Ica ya? seperti kita menaiki anak tangga, jadi ada step-stepnya. Kayak misalkan kita mau belajar bentuk pangkat, kita harus menguasai perkalian dulu, ya kan? Karena bentuk pangkat kan perkalian yang berulang. Kalau perkaliannya belum bisa, anak nggak akan bisa lanjut, atau walaupun dipaksa untuk bisa, dia akan kewalahan gitu, nggak akan bisa lanjut, atau walaupun dipaksa untuk bisa, dia akan kewalahan gitu. Banyak ya Bu Ica, jadi ininya ya harus step-stepnya dulu. Kalau anak kelewat satu step juga akan berpengaruh ke pembelajaran berikutnya. Jadi kalau yang materi sebelumnya belum tuntas, itu akan berpengaruh. Nanti hasilnya akan berbeda dengan anak yang memang sudah mahir di langkah sebelumnya gitu. Kalau dari kemarin Bu Ica ya, dari kemarin pembelajaran, terus Bu Ica juga sudah merefleksi itu ya, kalau ada angka 1 sampai 10, kira-kira kendala yang Bu Ica hadapi ini berapa persen gitu, atau keberhasilannya deh, keberhasilan dari pembelajaran kemarin, modul yang ajar yang dibuat dengan aplikasinya itu sudah berapa persen? Sekitar 80% lah ya. Soalnya ya semua sudah dilaksanakan, tapi tetap masih ada kendala. Terus untuk penugasan kan ya, di akhir itu kan ada penugasan terus presentasi. Tugasnya juga udah dibikin sesuai dengan gaya belajar tuh. Ada kalau yang udah dikasih pilihan, boleh bentuk video, kemudian pakai karton, yang kalau yang visual itu presentasi ke depan gitu kan. Karena memang ya tadi sinyalnya memang rada ini, jadi dibikin video itu, videonya sudah jadi, tapi pada saat mau dipresentasikan nggak bisa. Karena WA webnya kan nggak ini ya, nggak jalan, nggak support gitu. Akhirnya ya sudah, maju ke depan, videonya dikumpulkan, tetap presentasi ke depan. Akhirnya ganti ini lagi lah, anak presentasi tapi video tetap dikumpulkan untuk dinilai gitu. Saya juga ngelihat sih kemarin sebenarnya kendalanya memang lebih banyak di fasilitas ya Bu Ica ya. Terus kalau Bu Ica ngelihat nih kendalanya, sama juga Bu Ica dengan beberapa guru lain gitu, saya juga merasakan ya, kalau udah kita ngajar di bawah itu pasti kendalanya di jaringan ya. Padahal sekarang saat ini nih kita lebih banyak menggunakan fasilitas handphone ya untuk perangkat pembelajaran. Mungkin saya juga sama-sama nih pengen share. Kalau Bu Ica nih untuk menghadapi persoalan ini, kira-kira solusinya apa untuk yang ini dulu nih, fasilitas pembelajaran terkait internet ini bagaimana? Kedepannya kalau kita butuh lagi gimana enaknya? Iya, kayaknya mungkin dari beberapa hari sebelumnya kali ya. Kan kalau materi dalam bentuk YouTube gitu, nanti bisa saya download dulu atau saya share beberapa hari atau 2 hari lah, jangan di hari H ya. Jadi kemarin itu saya share-nya pas hari H-nya gitu kan, ternyata ya itu ada kendala, loadingnya lama gitu. Dan untuk penugasan juga mungkin bisa dikumpulkan setelah mereka nggak hari itu juga gitu ya, bisa menyusul lah mungkin gitu sih kayaknya. Tapi kalau anak berpindah Bu Ica misalnya ke lingkungan yang agak di atas ya, kelas atas, kan dapat ya jaringannya ya? Iya, bisa dikondisikan untuk yang lain nggak, misalnya solusi lain selain itu? Kalau sekarang kan karena memang biasanya sih kadang ke musola atau ke perpustakaan, cuma sekarang kan lagi direhab ya, jadi berantakan, perpustakaan itu nggak bisa dipakai. Kalau misalkan di aula atau di masjid atau di podium gitu ya, itu sebenarnya bisa, cuma memang kondisi anak tuh kurang terkondisikan gitu, karena memang tidak ini. Jadi nanti ada yang tidak teratur, tidak tertib karena ada yang ngobrol sendiri, karena memang kondisinya kurang memadai lah intinya gitu. Beda dengan kalau di kelas ya, kalau di kelas kan kita bisa ini gitu.
Itu kalau untuk fasilitas ya, berarti Iya. solusinya ya sama juga, mungkin nanti saya juga akan seperti itu tuh. Sama kalau ada pembelajaran yang butuh anak-anak lihat YouTube, kita download Jojo Hari ya. Nah kalau untuk input nih Bica, input siswa yang memang notabene kurang gitu, kira-kira strategi Bu Ica gimana ke depannya? Kalau untuk tahun ini tuh ada matrikulasi sebetulnya. Jadi di kelas 10 kita ngajar kelas 11 ya. Jadi di guru kelas 10 itu melakukan matrikulasi. Jadi membahas soal-soal dan materi di pelajaran SMP. Jadi sebetulnya lingkaran itu di SMP sudah ada. Nah, cuma karena tidak semua anak menguasai, sudah belum memahami konsep, akhirnya pada saat di SMA anak masih terkendala menentukan titik sudutnya yang mana, busurnya yang mana, jurinya yang mana, itu anak masih ada yang bingung gitu kan. Ya itu, jadi tadi sih bisa pakai matrikulasi. Jadi kita membahas materi sebelumnya, materi-materi SMP dibahas di kelas 10 gitu. Nanti guru kelas 10 yang mengajarkan matrikulasi, ya membantu. Tapi kadang kalaupun memang dibutuhkan anak seperti kayak materi pecahan, sebetulnya itu materi-materi di SMP. Saya mengajarkan lagi, diajarkan ulang itu sebelumnya. Kalau memang ada anak-anak yang masih bingung, Bu, setengah kali setengah berapa, setengah tambah setengah berapa. Nah itu sebetulnya kan ini ya di simple, tapi masih ada, itu masih ada nyata gitu, masih ada yang belum paham. Sama seperti min 1 ditambah min 2 jadi berapa, min 1 kali min 2 berapa itu. Jadi kelemahannya itu di pecahan, bilangan bulat yang negatif. Nah itu akhirnya kan pada saat mereka sudah diajarkan rumusnya, caranya, tapi di akhir dia nggak tahu menjumlahkan antara misalkan min 3 dikali min 5 jadi berapa, akhirnya salah hasilnya. Iya, hasilnya. Padahal dari awal dia sudah diajarkan nih cara mengerjakannya seperti ini, udah. Nah, pada saat di akhir salah, otomatis kan salah semua. Kalau soalnya pilihan ganda. Nah, kalau esai mungkin masih bisa lah dikasih nilai caranya. Iya, dari rumusnya ini betul, caranya betul. Gitu. Hasilnya yang kurang. Tapi kalau soalnya misalkan dia pada saat ulang soalnya PG udah 0. Padahal dari awal dia sudah paham. Oh kalau ini caranya seperti ini, tapi hasil akhirnya salah. Padahal dari awal dia sudah paham. Oh kalau ini caranya seperti ini, tapi hasil akhirnya salah. Berarti kalau simpulan dari yang tadi itu bisa melakukan matrikulasi ya, bisa ya. Bisa juga mungkin dengan strategi kayak tadi. Ternyata kalau matematika udah benar caranya, hasilnya salah jadi salah. Ya. Mungkin memang untuk bentuk-bentuk soalnya juga harus bervariasi ya. Jadi kemarin tuh pada saat PTS tuh ada PG biasa, PG majemuk, soal benar salah gitu kan. Jadi divariasikan supaya kalau PG semua hasilnya salah semua kan nilainya 0 gitu. Sementara kalau ada esai atau apa kan bisa ada nilainya gitu. Ulangan harian juga sama. Jadi nggak selalu harus pilihan ganda gitu. Jadi sebenarnya kalau saya ngeliat Bu Ica atau kita semua juga rata-rata begitu ya Bu Ica, pas kita ngajar tuh kita udah bisa merasakan nih keberhasilan kita ngajar tuh kendalanya apa gitu ya. Jadi bahkan kita udah mikirin strategi kedepannya gimana nih, kayak Bu Ica nih kedepannya nanti mau melakukan matrikulasi ya. Kira-kira teman-teman yang bisa diajak berkolaborasi atau ada nggak yang bisa ngebantu Bu Ica untuk strategi yang akan Bu Ica lakukan ini ke depannya? Ya kalau misalkan untuk berkolaborasi tergantung materinya. Kalau misalkan materi tentang suku bunga tunggal, suku bunga majemuk, itu bisa berkolaborasi dengan guru ekonomi. Oh gitu ya. Kan materinya sama. Di ekonomi juga ada menghitung suku bunga tuh berapa. Di matematika juga ada. Jadi kita bisa ini ya, supaya nanti itu kan soalnya tinggal soal cerita juga dalam kehidupan sehari-hari. Iya, kemarin kan yang diajar anak kelas 11 ya Bu Ica ya. Berarti memang dari kelas 10-nya juga harus kuat ya. Dari kelas 10. Kira-kira dengan guru-guru kelas 10 juga bisa mungkin ya? Bisa, nanti guru kelas 10 kalau untuk matrikulasi sama guru kelas 10, sama Buntin gitu kan yang ngajar kelas 10. Kalau misalkan nyari materi yang sama, berarti dengan mata pelajaran yang lain, seperti contohnya dengan ekonomi,
gitu. Kalau misalkan tentang waris ya berarti sama guru PAI. Oh, bisa juga dengan Bisa. waris ya. Ada Dengan menghitung, hitung-hitung itu ya. ya. Iya. Ternyata bisa berkolaborasi dengan banyak mapel ya biasanya matematika. Iya. Saya pikir matematika itu Karena matematika itu ratunya ilmu. Oh iya, Masya. Jadi di semua mata pelajaran itu pasti ada hitungannya gitu. Iya, Masya. Ini kemarin juga saya Jadi- waktu nemenin ngajar itu, ya Allah, kirain matematika itu semenakutkan dan semembosankan bagaimana. Ternyata Bu Ica itu anak-anak tuh kelihatan happy dengan banyak gaya belajar ya, tapi tetap aja terasa masih ada kendala masih ya Bu ada. Ica. Karena ngerasain. memang ya kan mereka dari asal sekolah yang berbeda-beda, ada yang dari negeri, ada yang dari swasta gitu kan, akhirnya inputnya juga berbeda. Jadi tetap aja pada saat sebelum mengajar, kalau memang anak tuh belum paham materi prasyaratnya, materi sebelumnya diulas lagi sedikit. Ini loh nak, harusnya begini gitu. Yang udah bisa kelihatan gemes ya, pengen pengen. Kadang memang kalau yang udah bisa tuh pengennya cepet gitu kan, tapi kan kasihan yang belum bisa nih. Yang udah bisa mau bisa lari, yang ini masih jalan gitu kan. Iya, kadang-kadang sama tuh menemukan kasus kayak gitu tuh Bu Ica. Kayak kemarin saya nemenin Bu Ica ngajar tuh, yang udah bisa tuh kayak gemes, ini pengen apa lagi, sementara gurunya masih harus ulang lagi karena menunggu teman-temannya yang belum paham itu ya. Ya, keren sih, alhamdulillah. Terus nih Bu Ica, kalau strateginya udah ada, teman-teman kolaborasinya juga udah terbayangkan ya dengan siapa, kira-kira untuk strategi perbaikan atau evaluasi pembelajaran kemarin mau dilaksanakan kapan nih matrikulasi itu tadi? Kayaknya di semester genap. Kalau di semester ini belum. Iya, karena semester ini kan sekarang lagi project ya. Selama 2 minggu ini kita pembelajaran project. Paling nanti di semester genap gitu kita bisa ini ya mencari strategi baru, misalkan dengan mungkin model pembelajarannya yang berbeda. Oh, dengan discovery learning ternyata masih ada nih kendala, kita coba yang lain, mungkin dengan problem listening atau PJBL gitu, atau mungkin dengan metode-metode yang lain gitu. Game-game. Iya, game. Iya, Masya Allah. Terima kasih nih Bu Ica ya. Nih yang terakhir Bu Ica, setelah kita sama-sama sharing nih, saya juga dapat pengalaman nemenin ngajar, terus sharing. Selama sharing ngobrol gini saya juga nemuin jawaban untuk solusi ngajar saya juga nih. Sekarang perasaan Bu Ica gimana nih setelah kita sama-sama sharing nih? Perasaannya ya lega sih, maksudnya saya bisa berbagi gitu kan, saya juga bisa kira-kira nanti gimana ya enaknya gitu kan, sama-sama mencari solusi lah supaya kedepannya nanti pembelajarannya lebih asik, menyenangkan, tapi anak-anak juga paham gitu kan. Jadi kadang-kadang anak tuh udah tegang dulu kalau matematika itu. Saya aja mau masuk udah tegang Bu Ica. Padahal kata saya, nah kalau kamu paham matematika itu sebenarnya asik gitu. Cuma karena mereka belum memahami, akhirnya kesannya itu sulit, pusing gitu kan. Padahal belum dijalani dan belum dicari gitu, belum dilaksanakan gitu. Saya juga nanti ke depan lah pingin sekali-kali gantian Bu Ica yang nemenin saya ngajar atau guru-guru lain. Mungkin kalau saya tuh pernah tuh Bu Ica ngisi form guru tuh ada indikator, pernah nggak sih mengajak guru lain untuk belajar atau ngajar gitu. Saya pingin tuh suatu hari nanti kita sering-sering tuker-tukeran nonton temen ngajar gitu. Kayak gitu asik ya, jadi saya juga bisa dapat solusinya itu dirasakannya nggak sengaja dengan nonton, dengan melihat teman saya. Oh iya nih, saya kekurangannya di sini, kayak kemarin saya nemenin Bu Ica. Semuanya terima kasih banyak Bu Ica ya udah izinin saya kemarin observasi, pra-observasi dan supervisi. Terima kasih. Udah Pak. Aman ya? Nervous. Di stop dulu. Sebagai refleksi, pemimpin pembelajar selayaknya solutif dan visioner, memiliki kemampuan dalam pengelolaan sumber daya pada aset-aset sekolah yang dimiliki. Piawai memanfaatkan dan mengelola aset atau modal sekolah dengan baik sehingga bisa menjadi kekuatan atau potensi sekolah sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagai refleksi,
Pemimpin pembelajar selayaknya solutif dan visioner, memiliki kemampuan dalam pengelolaan sumber daya pada aset-aset sekolah yang dimiliki. Piawai memanfaatkan dan mengelola aset atau modal sekolah dengan baik sehingga bisa menjadi kekuatan atau potensi sekolah sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagai refleksi, pemimpin pembelajar selayaknya solutif dan visioner, memiliki kemampuan dalam pengelolaan sumber daya pada aset-aset sekolah yang dimiliki. Piawai memanfaatkan dan mengelola aset atau modal sekolah dengan baik sehingga bisa menjadi kekuatan atau potensi sekolah sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagai refleksi, pemimpin pembelajar selayaknya solutif dan visioner, memiliki kemampuan dalam pengelolaan sumber daya pada aset-aset sekolah yang dimiliki. Piawai memanfaatkan dan mengelola aset atau modal sekolah dengan baik sehingga bisa menjadi kekuatan atau potensi sekolah sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagai refleksi, pemimpin pembelajar selayaknya solutif dan visioner, memiliki kemampuan dalam pengelolaan sumber daya pada aset-aset sekolah yang dimiliki. Piawai memanfaatkan dan mengelola aset atau modal sekolah dengan baik sehingga bisa menjadi kekuatan atau potensi sekolah sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagai refleksi, pemimpin pembelajar selayaknya solutif dan visioner, memiliki kemampuan dalam pengelolaan sumber daya pada aset-aset sekolah yang dimiliki. Piawai memanfaatkan dan mengelola aset atau modal sekolah dengan baik sehingga bisa menjadi kekuatan atau potensi sekolah sesuai kodrat alam dan kodrat zaman.